warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Selamat datang di portal Kukar Pintar. Adik-adik sekalian, sahabat Kukar Pintar, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam kondisi yang baik, yang sehat, dan tentunya tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 1. Masih di bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Tidak terasa kita sudah berada di pertemuan keempat yang akan membahas tentang sifat fisika dan kimia serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Buku yang kita gunakan masih menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 1 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi tahun 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita, pertama, peserta didik mampu menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia. Kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Di situ disajikan gambar kapas dan gambar batu. Menurut kalian, manakah yang lebih berat? 1 kg besi dengan 1 kg kapas? Baik, sahabat Kukar Pintar, sekarang Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, sifat fisika. Apa itu sifat fisika? Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zat. Contohnya yang bisa dilihat wujud bendanya, warna, bau, titik didih, titik lebur, dan kelarutan. Kedua, sifat kimia. Apa itu sifat kimia? Sifat kimia adalah sifat yang dapat diamati setelah suatu zat berubah menjadi zat yang lain. Contohnya, dapat berkarat pada besi, kemudian dapat busuk pada makanan, serta sifat zat yang dapat dibakar. Sifat fisika. Sifat fisika meliputi pertama, perubahan wujud. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa wujud benda ada 3. Ada padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda dari padat ke gas itu disebut dengan menyublim. Begitu juga sebaliknya, perubahan benda dari wujud gas ke padat disebut dengan mengkristal. Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut melebur. Sebaliknya, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut membeku. Kemudian, perubahan wujud cair menjadi gas disebut dengan menyublim. Perubahan gas menjadi cair disebut dengan menguap. Yang kedua, larutan dan kelarutan. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut atau solut dan zat pelarut yang disebut dengan solvent. Di sini diberikan contoh teh manis. Teh manis merupakan campuran dari gula pasir, kemudian ada air dan teh sehingga dihasilkanlah teh manis yang merupakan sifat larutan. Gula pasir adalah zat terlarutnya, sedangkan air tehnya adalah zat pelarutnya. Dan berikutnya ada kelarutan. Kelarutan merupakan kemampuan zat untuk melarutkan. Faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu benda, pertama ada suhu. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin besar kelarutannya. Faktor yang kedua adalah volume pelarut. Makin banyak zat pelarut, maka makin banyak pula zat terlarut yang dapat larut. Kemudian faktor yang ketiga adalah ukuran zat. Baik sahabat Kukar Pintar, sekarang kita akan masuk ke perubahan kimia.
kimia merupakan perubahan zat yang dapat menghasilkan zat yang baru atau menghasilkan zat jenis yang baru. Diberi contoh, tuh pembakaran. Kayu yang terbakar maka akan menghasilkan arang. Sifat zat kayu dengan arang sangat berbeda. Arang tidak bisa lagi berubah menjadi kayu. Kemudian yang kedua, peragian atau proses fermentasi. Diberi contoh, pembuatan tape singkong. Dari singkong dibuat menjadi tape. Kemudian kacang kedelai, proses pembuatan menjadi tempe. Kemudian contoh perubahan kimia berikutnya ada korosi atau perkaratan pada besi. Kemudian proses pelapukan pada kayu ataupun pada batu. Sahabat Kukar Pintar, sekarang Ibu akan menjelaskan ciri-ciri perubahan kimia. Pertama, suatu benda dikatakan mengalami perubahan kimia jika terjadi perubahan warna. Contohnya, buah menjadi masak, besi berkarat, roti menjadi gosong. Kemudian ciri yang kedua, terjadi perubahan suhu. Contohnya, singkong menjadi tape, kedelai menjadi tempe. Yang ketiga, terbentuk gas. Contohnya, kertas dibakar, kompor menyala, kemudian ada karbit. Siram air dan sampah kemudian dibiarkan lama akan membusuk. Ciri perubahan kimia berikutnya adalah terbentuknya endapan. Contohnya, susu dapat menjadi basi, minyak goreng dapat menjadi tengik, dan batu kapur disiram air. Perubahan fisika. Apakah itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-ciri perubahan fisika. 1. Tidak menghasilkan zat baru. Kedua, dapat kembali ke wujud asal. Yang ketiga, perubahan wujud. Yang keempat, kelarutan. Nah, sini Ibu tampilkan lagi perubahan fase wujud. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa wujud benda ada 3, padat, cair, dan gas. Berikut Ibu tampilkan tabel perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahannya tidak menghasilkan zat yang baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Perbedaan yang kedua, perubahan fisika, zatnya dapat kembali seperti semula, sedangkan perubahan kimia, zatnya tidak dapat kembali seperti semula. Perbedaan yang ketiga, umumnya perubahan fisika terjadi pada wujud, warna, bentuk, dan ukuran. Sedangkan pada perubahan kimia, umumnya perubahan terjadi pada zatnya. Perbedaan berikutnya, penyebab perubahannya atau penyebab perubahan fisika disebabkan oleh gaya dan suhu. Sedangkan pada perubahan kimia disebabkan oleh reaksi kimia. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana dengan penjelasan Ibu? Ibu harap semua dapat memahami, semua dapat mengerti sehingga dapat menambah wawasan kalian. Nah, apa saja yang telah kalian pelajari? Apa yang kalian ketahui lebih lanjut? Kemudian, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Sebagai pengayaan dan pendalaman materi bagi kalian, Ibu akan meminta sahabat Kukar Pintar untuk membuat mind mapping atau peta konsep menggunakan kata-kata kunci yang sudah Ibu siapkan seperti perubahan kimia, perubahan fisika, sifat kimia, dan sifat fisika. Namun, perlu kalian ingat bahwa kata kunci tersebut tidak mutlak. Bisa kalian tambahkan dengan kata kunci yang lain yang relevan dengan materi kita. Bentuk mind mappingnya juga
tidak harus mengikuti apa yang sudah Ibu berikan. Kalian boleh membuat sebagus, sekreatif, dan sebisa kalian. Sumber referensi kita, kembali Ibu katakan bahwa Ibu menggunakan buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2017 dan Ibu mengambil sumber dari internet pada website yang Ibu tampilkan di depan. Baik, sahabat Kukar Pintar, demikian penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian. Dan sekali lagi, jika ada penyampaian dari Ibu yang kurang berkenan, yang mengalami kesalahan, Ibu mohon dimaafkan. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.